sini yang akan kita bahas adalah soal latihan 2. Kendaraan truk milik PT Bersinar Terang yang dibeli pada 10 Juli 2018 memiliki kos seharga Rp975 juta dengan nilai residu atau nilai sisanya Rp25 juta. Truk tersebut memiliki umur manfaat selama 5 tahun. Pada awal tahun 2021, PT Bersinar Terang memutuskan untuk melakukan penilaian kembali atas truk yang dibelinya pada Juli 2018 lalu. Asumsikan perusahaan menggunakan straight line method dalam menghitung penyusutannya. Diketahui nilai pasar atas truk pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp620 juta dan nilai residu menjadi Rp28 juta dan masa manfaatnya bertambah menjadi 7 tahun. Nah, di sini instruksi yang dimintanya itu yang pertama, hitunglah penyusutan atas truk tersebut beserta jurnal yang diperlukan selama tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan metode straight line method, double dislining method, dan sum of the year digit method. Lalu perintah yang kedua adalah hitunglah besarnya keuntungan atau kerugian dari revaluasi tersebut dan berapa besarnya penyusutan baru untuk tahun 2021 atas truk tersebut dan buat pula jurnal yang diperlukan. Nah, untuk menjawab soal yang A, itu kan dimintanya depresiasi atau penyusutan. Nah, kita cari dulu untuk yang straight line method atau garis lurus. Untuk tahun 2018, karena di sini dia dibelinya itu Juli, berarti untuk tahun pertamanya, untuk tahun 2018 itu nggak dihitung seluruhnya, nggak dihitung selama 1 tahun, tapi dihitungnya dari Juli sampai dengan Desember, yaitu 6 bulan. Jadi depresiasinya cost dikurangi dengan residual value dibagi useful life dikali partial year-nya. Partial year-nya itu 6/12. Nah, didapat depresiasinya itu 95 juta untuk tahun 2018. Jurnalnya berarti debit depreciation expense vehicle atau truck, kredit accumulated depreciation vehicle atau truck sebesar 95 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2019 dan 2020 itu caranya sama, dihitung penuh 1 tahun. Berarti cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan useful life. Didapat hasilnya 190 juta rupiah. Jurnalnya baik 2019 sama 2020 itu sama, debit depreciation expense vehicle truck, kredit accumulated depreciation vehicle sebesar 190 juta rupiah. Atau kalau mau dibuat tabelnya kayak gini. Selanjutnya untuk metode yang kedua itu ada double dislining method. Coba kita cari dulu ratingnya atau tarifnya. Itu 100% dibagi usia manfaat dikali 2 dapat 40%. Di sini untuk perhitungan depresiasinya itu kolom pertama tahun, ini untuk kolom nilai buku awal tahun dan tarif, ini kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, langsung ke penyusutan akumulasi nilai buku. Untuk penyusutannya yang pertama tahun 2018 itu didapat dari cost dikali dengan tarif dikali dengan 6/12. Karena tadi dia dibelinya di bulan Juli 2018 gitu. Lalu untuk akumulasinya berarti sama dengan penyusutan, nilai bukunya cost dikurangi dengan akumulasi. Lalu untuk penyusutan tahun kedua itu didapat dari nilai buku di tahun pertama itu 780 dikalikan dengan tarifnya 40%, didapat 312.000. Lalu untuk tahun 2020 itu juga didapat dari nilai buku tahun sebelumnya itu tahun 2019 dikali dengan tarifnya itu 40%, maka didapat hasilnya 187.200.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya pokoknya jurnal depresiasi itu selalu sama, yaitu debit depreciation expense pada accumulated depreciation itu sebesar dari penyusutannya. Nah, untuk tahun 2018 sebesar 195, 2019 sebesar 312, dan 2020 sebesar 187.200.000. Nah, metode yang ketiga adalah sum of the year digit method. Nah, kita cari dulu denominatornya. Karena dia tadi 5 tahun ya, di sini usia manfaatnya selama 5 tahun, maka sum of the year-nya 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2, didapat hasilnya 15. Atau kalau mau
kalau mau manual juga nggak apa-apa, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu hasilnya 15. Nah, untuk perhitungannya, karena dia belinya tadi nggak di awal tahun, jadi kan kita nggak bisa ngitungnya itu dia setahun penuh ya, jadi harus ada partial year-nya. Nah, jadi kita ngitungnya itu untuk yang 2018 Juli sampai Desember, cost dikurangi dengan residual value dikali 5/15 dikali partial year-nya 6/12. Terus untuk 2019 ini kita bagi 2 jadinya. Sisa dari yang 5/15 tadi itu kan sisanya berarti 6 bulan lagi ya. Berarti jadi dari Januari sampai Juni di 2019 itu kita menggunakan pengalinya itu 5/15 sesuai dengan yang tahun pertama tadi. Tuh, jadi sama aja caranya, cost dikurangi dengan residual value dikali 5/15 dikali 6/12. Nah, terus sisa di tahun 2019 yang dari Juli sampai Desember kita menggunakannya 4/15. Itu juga caranya sama, cost dikurangi dengan residual value dikali 4/15 dikali 6/12. Nah, sisa dari 4/15 itu ada di tahun 2020 awal, berarti caranya juga sama, cost dikurangi residual value dikali 4/15 dikali 6/12. Nah, untuk Juli sampai Desember di tahun 2020 dia menggunakan 3/15. Gitu. Jadi dari untuk penyusutannya, cost dikurangi dengan residual value dikali 3/15 dikali 6/12. Nah, untuk penyusutannya tahun 2018 berarti cuma 158.333. Untuk tahun 2019 ini kita jumlah dulu nih, yang menggunakan tarif 5/15 sama menggunakan 4/15 kita jumlah didapat 285. Lalu untuk tahun 2020 kita jumlah juga yang 126 yang menggunakan 4/15 sama yang menggunakan 3/15, itu 95 juta. Maka jumlahnya 221.666.667. Jurnalnya juga sama seperti yang lainnya, debit depreciation expense, kredit accumulated depreciation. Jumlahnya sesuai dengan penyusutan yang sudah dihitung. Selanjutnya yaitu diminta untuk menghitung revaluasinya. Nah, di sini kita hitung dulu book value-nya. Book value-nya didapat dari cost of truck, ini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Nah, dikarenakan di sini dimintanya apa? Dimintanya untuk tahun 2021. Berarti menggunakan akumulasi sampai 2020. Nah, kita jumlah dulu nih akumulasinya menggunakan apa ya tadi? Menggunakan straight line method. Menggunakan straight line method berarti di sini ada nih akumulasinya 475. Kita kasih tanda aja. 475. Nah, dari 975 dikurangi dengan 475 didapat hasilnya 500 juta. Fair value-nya ini diketahui di soal yaitu sebesar 620 juta. Nah, ini 620 juta. Nah, kita selisihin tuh mana yang lebih besar, apakah book value atau fair value. Nah, ternyata yang lebih besar adalah fair value. Nah, karena fair value lebih besar, maka selisihnya dinamakan unrealized gain. Nah, jurnalnya debit accumulated depreciation track. Jadi kita menutup akun akumulasi. Maaf sebentar, tambahin dulu on revaluation. Oke. Nah, terus di sini ada juga kreditnya sebesar 120 juta. Ini sebesar selisih dari fair value sama book value, itu kan gain. Itu 120 juta. Nah, penyeimbang antara akumulasi sama gainnya ini itu masuk ke asetnya, ke vehicle truck sebesar 355 juta. Selanjutnya, karena dia ada perubahan
total usia manfaatnya dari 7 tahun, berarti kan sisa 4 tahun kan, karena kan ini udah dipakai 3 tahun dari 2018, 19, 20, itu kan 3 tahun. Berarti 7 dikurang 3 itu 4 tahun. 7 tahun itu dari penambahan masa manfaat. Ini 7 tahun di soal ada. Lalu kita hitung lagi depresiasinya. Nah, cara menghitungnya itu didapat dari fair value dikurangi dengan residual value yang baru sesuai soal nih 28 juta. Ini 28 juta, lalu dibagi dengan sisa usia manfaat. Sisa usia manfaatnya 4 tahun. Jadi 620 dikurang 28 dibagi 4 didapat hasilnya 148 juta rupiah. Nah, berarti jurnal untuk depresiasinya debit depreciation expense, kredit accumulated depreciation sebesar 148 juta rupiah. Oke, untuk pembahasan latihannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.